Bagian Simarti ChatBMA dengan NIM 2408561058. Saya akan menjelaskan bagian konsep jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang menghubungkan berbagai perangkat untuk digunakan untuk membantu proses komunikasi antar sesama. Nah, data komunikasi ini dibagi atas beberapa bagian, itu sumber daya dan akses layanan yang terintegrasi. Nah, dalam penelitian 2020 hingga 2025, konsep jaringan komputer ini diuraikan sebagai gabungan dari arsitektur fisik, protokol, komunikasi, serta teknologi manajemen yang dapat membentuk infrastruktur data yang efisien. Dan ada dua jenis jaringan paling dasar, yaitu adalah Local Area Network atau LAN dan Wireless Local Area Network atau WLAN. Nah, LAN adalah jaringan dengan jangkauan terbatas seperti di rumah, sekolah, laboratorium, dan lainnya. Nah, LAN biasanya memanfaatkan media kabel seperti UTP dan memastikan kestabilan dan kecepatan transfer data dalam implementasi nyata. Nah, kombinasi LAN dan router dapat meningkatkan stabilitas konektivitas terutama pada lingkup kantor dan laboratorium. Sedangkan WLAN menggunakan teknologi tanpa kabel seperti Wi-Fi yang memungkinkan perangkat dapat terhubung tanpa kabel dan memberikan fleksibilitas terhadap pengguna. LAN dan WLAN yang modern harus memperhatikan faktor bandwidth, interferensi, keamanan, dan pengelolaan saluran agar kinerja jaringan tetap maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa ide tentang jaringan komputer terus mengalami kemajuan guna memenuhi kebutuhan akses internet yang cepat, stabil, aman, dan fleksibel. LAN menjadi pilihan utama untuk jaringan yang memerlukan kestabilan tinggi, sedangkan WLAN semakin berkembang menjadi solusi utama di lingkungan yang membutuhkan mobilitas tinggi. Campuran dari keduanya sering diterapkan dalam pengaturan jaringan di sekolah, universitas, kantor, dan lembaga pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke perangkat keras. Di sini perangkat keras ada 9 bagian, ada 9 perangkat keras yang dibutuhkan di sektor internet. Yang pertama yaitu server. Nah, server ini adalah komputer dengan spesifikasi tinggi yang berfungsi sebagai pusat penyedia layanan dan data bagi komputer lain atau kliennya. Nah, server ini bertugas untuk mengatur hak akses, menyimpan data akademik, dan mengelola aplikasi seperti sistem Amisu. Yang kedua itu router. Nah, router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, misalnya menghubungkan LAN fakultas dengan WAN internet dan menentukan jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Selanjutnya yaitu switch atau switching hub. Nah, switch adalah perangkat yang menghubungkan banyak perangkat dalam suatu jaringan lokal atau LAN. Berbeda dengan hub yang mengirim data ke semua port, switch bekerja lebih cerdas dengan hanya mengirimkan data ke port tujuan berdasarkan alamat MAC. Nah, terdapat beberapa jenis, yaitu unmanaged switch atau switch sederhana dan managed switch, bisa dikonfigurasi dengan VLAN. Keempat yaitu wireless access point atau WAP atau AP. Access point adalah perangkat yang berfungsi memancarkan sinyal nirkabel atau tanpa kabel atau WiFi dari jaringan kabel. Ya, dan AP ini bertindak sebagai hub bagi perangkat mobile atau laptop atau smartphone untuk terhubung ke jaringan LAN tanpa menggunakan kabel. Yang kelima yaitu Network Interface Card atau NIC. NIC adalah kartu ekspansi atau komponen chip yang tertanam pada papan induk atau motherboard komputer ataupun laptop yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan. Nah, setiap NIC memiliki nomor unik yang disebut MAC address. Yang keenam itu kabel UTP. Nah, media transmisi yang paling umum untuk LAN itu untuk jarak pendek ya, khususnya maksimal 100 meter. Nah, itu kabel ini berisi kawat tembaga yang dipilih untuk mengurangi intervensi ujung kabel ini sehingga dipasangi konektor RJ45. Yang ketujuh, kabel fiber optik atau serat optik. Nah, media ini adalah media yang transmisi menggunakan serat kaca atau plastik halus untuk mengantarkan data menggunakan bias cahaya atau pulsa cahaya ya. Keunggulannya adalah kecepatan transfer yang sangat tinggi dan jangkauan jarak yang tanpa degradasi sinyal yang berarti. Yang ke-8 yaitu media converter. Perangkat yang berfungsi untuk mengubah satu jenis sinyal menjadi sinyal media ke jenis lainnya. Umumnya digunakan untuk mengonversi sinyal optik dari kabel fiber menjadi sinyal elektrik untuk kabel UTP atau sebaliknya. Nah, yang terakhir yaitu Optical Termination Box atau OTB. OTB adalah perangkat pasif
berupa kotak yang digunakan untuk melindungi titik sambung atau splicing kabel fiber optik. Nah, OTB juga berfungsi sebagai tempat terminasi atau pemberhentian ujung. Nah, kabel optik sebelum didistribusikan ke perangkat aktif seperti switch atau converter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya dengan NIM 129 dari kelas F akan melanjutkan penjelasan. Yang pertama yaitu adalah topologi jaringan. Topologi jaringan secara singkat yaitu adalah metode atau cara yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Nah, topologi jaringan punya beberapa jenis. Yang pertama topologi bus, yang dimana ini merupakan topologi paling sederhana yang menggunakan satu kabel pusat yang disebut dengan backbone untuk menghubungkan seluruh komputer dalam jaringan. Nah, walaupun instalasinya mudah, tapi topologi ini punya kelemahan di mana ketika perusakan pada kabel utama, maka akan melumpuhkan seluruh jaringan. Kemudian dilanjutkan ke topologi ring atau cincin, yang dimana setiap komputer dihubungkan secara seri dengan komputer di sebelahnya hingga membentuk lingkaran tertutup. Nah, dalam skema ini, data mengalir dalam satu arah atau dua arah sehingga risiko tabrakan data dapat diminimalisir. Tapi, untuk kegagalan pada satu titik simpul dapat memutus komunikasi dalam satu lingkaran tersebut. Lanjut ke topologi star. Nah, topologi star ini merupakan topologi yang setiap komputer terhubung ke satu perangkat pusat seperti switch atau hub. Kemudian lanjut ke topologi mesh, di mana topologi ini menawarkan tingkat keamanan dan toleransi kesalahan yang paling tinggi karena punya banyak jalur cadangan, tapi biayanya sangat mahal dan konfigurasi sulit. Selanjutnya topologi tree atau pohon, di mana topologi ini merupakan topologi perkembangan dari topologi star yang menyerupai cabang dan ranting. Nah, biasanya digunakan untuk antar gedung atau gedung tinggi. Selanjutnya, topologi terakhir yaitu adalah topologi hybrid, yang merupakan penggabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang berbeda, yang sering terbentuk ketika menyatukan berbagai jaringan yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, pada bab 3 pembahasan, kami membahas analisis observasi lapangan, di mana observasi gedung yang kami lakukan itu pada tanggal 8 Desember 2025 bersama semua anggota. Kemudian hasil observasi kami, Gedung Dekanat Fakultas Peternakan Universitas Udayana atau FAPET, berlokasi di Jimbaran memiliki 3 lantai. Pada lantai 1 ada ruangan seperti ruang akademik, tata usaha, kepegawaian dan keuangan, dan ruangan perlengkapan. Kemudian pada lantai 2 terdapat beberapa ruangan, seperti ruang wakil dekan 3, ruang ATK, ruang tertutup gabungan berisi berbagai akses ruangan lainnya. Kemudian ada lantai 3, terdapat ruang sidang dan beberapa ruangan gabungan. Ini untuk gambar tampilan depan dekanat FAPET, kemudian lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Kenalkan, saya Putu Bagas Pratnyana dari kelompok 1 dengan 35053 akan menjelaskan mengenai bagian hasil observasi yang diperoleh, di mana berdasarkan hasil dari observasi langsung dan wawancara dengan pihak teknis Fakultas Peternakan Universitas Udayana, diperoleh beberapa temuan terkait kondisi infrastruktur jaringan, perangkat aktif, persebaran akses, serta kualitas layanan jaringan, di mana hal tersebut dijabarkan sebagai berikut. Oke, pertama ada struktur dan penyebaran switch, di mana terdapat satu switch Cisco sebagai switch utama yang mendistribusikan jaringan terhadap dua switch Aruba untuk lantai 1 yang digunakan untuk menghubungkan dua akses point. Pada lantai 2 terdapat satu switch Aruba 18 port dan satu switch tambahan untuk penyebaran LAN dan WiFi dengan total terdapat 3 akses point. Sebagian akses point di lantai 2 hanya memiliki satu jalur LAN dan beberapa ruangan tidak memiliki port LAN tambahan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis rancangan jaringan. Yang pertama ada topologi jaringan gedung. Berikut merupakan topologi secara mil gedung AA, yang mana bisa dilihat pada sistem topologi ini uh, kami menggunakan 4 router, yang mana ada satu router utama dari USB yang nantinya akan tersambung dengan satu router di yang tersambung secara langsung dengan satu router di lantai kedua gedung AA Fakultas Peternakan, yang dimana dari router tersebut juga nantinya akan uh, tersambung dengan switch, ya, tersambung dengan switch dan tersambung dengan switch di lantai tersebut. Router itu juga akan terhubung dengan router pada lantai ketiga dan router pada lantai pertama. Fungsi dari pembagian ini adalah kami mengusulkan untuk satu router yang berada di USB. Router ini akan secara terfokus memancarkan sinyal untuk akses point, memberikan data untuk akses point. Jadi router ini akan terhubung pada bagian
switch access point, di mana switch access point tersebut akan terhubung dengan sesama switch access point di ketiga lantai yang nantinya akan terhubung pula dengan akses point yang sudah tersebar di setiap lantainya itu. Sehingga hal ini bertujuan untuk memberikan akses internet wireless yang lebih stabil untuk setiap lantainya. Lalu berikutnya untuk ketiga router tambahan yang kami usulkan itu berfungsi untuk uh, men- memberikan router-router tersebut akan berhubung dengan switch tersendiri pada setiap lantai yang dimana switch-switch ini akan terhubung dengan beberapa PC yang dimana beberapa PC atau perangkat elektronik yang bisa menghubungkan dengan kabelan. Jadi kami kami memposisikan pemisahan secara VLAN, yaitu uh, kami memisahkannya menjadi 4 sub bagian, uh, se- yaitu khusus untuk access point, satu untuk setiap lantai, yaitu satu khusus lantai satu, satu khusus untuk lantai dua, dan satu khusus untuk lantai tiga. Oke, bisa dilihat lebih lanjut. Pertama pada topologi lantai satu, di mana kami usulkan untuk menempatkan router yang terhubung dengan router di lantai dua di ruang perlengkapan. Dan router ini karena merupakan router yang nantinya akan menampung subnet untuk lantai satu, maka router ini akan terhubung dengan switch-switch yang berada di lantai yang akan terhubung dengan switch-switch out- yang untuk yang berhubung dengan PC-PC di lantai satu. Sedangkan untuk internet wireless yang akan dibawa ke access point yang terhubung dengan switch access point pertama di lantai satu, yang di mana juga terhubung dengan dua access point yang berdasarkan posisi yang berada saat ini, yaitu satu di tengah-tengah lantai satu dan access point satu lagi berada di sekitaran daerah di daerah ruang kemahasiswaan dan ruang akademik. Lalu lanjut pada topologi lantai dua, di mana di lantai ini terdapat eh, router terdapat router yang menerima secara langsung dari router USD, yang dimana router ini juga akan terhubung dengan router lainnya, yaitu dalam hal ini router pada lantai 3 dan lantai satu yang berfungsi untuk memberikan koneksi LAN untuk eh, perangkat PC. Di lantai ini pula terdapat switch yang terhubung dengan switch access point pada lantai satu tadi, yang berfungsi untuk memberikan koneksi wireless. Dan selanjutnya terakhir ada topologi lantai 3, di mana di sini pada ruang pada ruang rapat kami memproposisikan untuk menempatkan satu router yang terkoneksi dengan router pada lantai 2, yang mana router ini terhubung juga dengan switch yang akan memberikan koneksi LAN, dan juga terdapat switch yang terhubung dengan switch pada lantai 2 yang akan memberikan koneksi wireless untuk perangkat smartphone yang terdapat di ruang ini. Baiklah, sedemikian penjelasan dari saya mengenai topologi jaringan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ido Gede Surya Pratnya Saputra dengan NIM akhir 120. Di sini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Ya, pertama, lokasinya ada di lantai 3 wireless. Saya asumsikan dengan kebutuhan hostnya 60 dengan subnet mask /26, network address-nya 192.168.0.0 dengan gateway 192.168.0.1. Selanjutnya lantai 2 wireless itu saya asumsikan dengan kebutuhan hostnya 30, subnet mask-nya /27, network address-nya 192.168.0.64 dengan gateway 192.168.0.65. Selanjutnya lantai 1 wireless saya asumsikan kebutuhan hostnya 30, subnet mask-nya /27, network address-nya itu 192.168.0.96 dengan gateway 192.168.0.97. Selanjutnya lantai 3 wireless PC dengan kebutuhan host 15, subnet mask-nya /27, network address-nya 192.168.0.128 dengan gateway 192.168.0.129.
Selanjutnya lantai 2 WirePC, kebutuhan hostnya 15, subnet masnya /27 dengan network address 192.168.0.160. Gateway-nya 192.168.0.161. Selanjutnya lantai 1 WirePC dengan kebutuhan host 15, subnet masnya /27, network address-nya 192.168.0.192 dengan gateway 192.168.0.193. Server WSD dengan kebutuhan host 5, subnet masnya /29, network address-nya 192.168.0.224 dengan gateway 192.168.0.225. Selanjutnya router lantai 3 ke router AP itu kebutuhan hostnya 2, subnet masnya /30, network address-nya 192.168.0.232. Router lantai 2 ke router AP itu kebutuhan hostnya 2, subnet masnya /30, network address-nya 192.168.0.236. Selanjutnya router lantai 1 ke router AP itu dengan kebutuhan hostnya 2, subnet masnya /30, network address-nya 192.168.0.240. Selanjutnya link antar lantai itu dengan kebutuhan host 2, subnet masnya /30 dengan network address 192.168.0.244. Selanjutnya penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi dan analisis infrastruktur jaringan di Fakultas Peternakan Universitas Udayana, dapat disimpulkan bahwa distribusi konektivitas belum merata secara keseluruhan, karena terpusat hanya pada gedung AA dan AC yang memiliki perangkat aktif memadai. Sedangkan gedung lainnya seperti AB, AD, AE, AG, dan AF masih mengalami blank spot akibat ketiadaan perangkat switch maupun akses point. Manajemen lalu lintas data sudah tertata cukup baik melalui penerapan VLAN yang memisahkan akses pegawai dan mahasiswa serta kapasitas bandwidth 40 Mbps yang dinilai masih relevan untuk beban trafik saat ini. Selanjutnya saran, dalam penyusunan laporan ini, survei langsung ke lokasi menjadi langkah yang sangat krusial sebagai dasar perancangan jaringan. Hal ini karena kami perlu melihat kondisi nyata di lapangan seperti gedung mana saja yang belum terpasang perangkat serta menghitung kebutuhan switch dan akses point yang pas untuk menampung pengguna dari kalangan mahasiswa maupun dosen. Dengan data lapangan yang valid ini, pembuatan simulasi di paket raster nantinya akan jauh lebih mudah dan realistis karena topologi yang kami buat benar-benar mengacu pada masalah dan kebutuhan ahli yang ada di lokasi. Terima kasih.